Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainnah dengan NIM 211340127, mata kuliah pengantar psikologi, dengan dosen pengampu Dr. Randa Eni Nur Aini MSI. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN SMH Banten. Saya akan membacakan jawaban ujian akhir semester mata kuliah pengantar psikologi. Jawaban diantaranya, jawaban nomor 1. Emosi adalah suatu reaksi tubuh dalam menghadapi sesuatu. Sifat dan intensitasnya emosi terkait erat dengan aktivitas kognitif sebagai hasil dari persepsi terhadap situasi. Bentuk emosi diantaranya amarah. Bentuk emosi diantaranya yaitu amarah, yaitu beringas atau kesal hati dan tersinggung. Kedua, kesedihan, yaitu pedih, muram, dan suram. 3, rasa takut, yaitu gugup dan khawatir. 4, kenikmatan, yaitu bahagia atau gembira. 5, cinta, yaitu rasa dekat dan kebaikan hati. 6, terkejut, yaitu takjub atau terpana. 7, jengkel, yaitu hina atau benci. 8, malu, yaitu rasa bersalah atau kesal hati. Dan menurut saya, analisis saya salah satu cara memanage emosi adalah dengan menyadari dampak yang bisa ditimbulkan jika meluapkan emosi dan berusaha mengendalikan emosi, bukan meredam emosi. Jawaban nomor 2. Motivasi sebagai kegiatan memberikan dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki. Motivasi juga adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi bisa dalam bentuk usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang diinginkan atau yang dikehendakinya, atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Dan Woodward dalam Petri 1981 mengungkapkan bahwa perilaku terjadi karena adanya motivasi atau dorongan yang mengarahkan individu untuk bertindak sesuai dengan kepentingan atau tujuan yang ingin dicapai. Karena tanpa adanya dorongan tadi, tidak akan ada suatu kekuatan yang mengarahkan individu pada suatu mekanisme timbulnya perilaku seseorang. Maka pengaruh motivasi terhadap perilaku seseorang adalah dorongan dari diri sendiri ataupun dorongan dari orang lain untuk meningkatkan kualitas diri sendiri atau kualitas diri. Jawaban nomor 3. Sebagai seorang konselor amat penting mengetahui dan mendalami ilmu psikologi untuk kepentingan suksesnya pendidikan terhadap anak didiknya. Karena dalam bimbingan konseling Islam, untuk mendidik dan mengajar yang berhasil diantaranya harus menyesuaikan diri dengan keadaan jiwa anak, baik mengenai bakatnya, kapasitasnya, intelektualnya, minatnya, wataknya, konflik batinnya, dan sebagainya, yang semuanya itu memerlukan psikologi sebagai dasar dibarengi dengan pengetahuan tentang teknik, teori, bahkan praktek evaluasi. Oleh karena itu, ilmu-ilmu dalam pengantar psikologi pun perlu memasukkan pertimbangan-pertimbangan ke dalam tubuhnya di bimbingan konseling Islam. Ilmu-ilmu psikologi juga sangat berhubungan erat dengan ilmu-ilmu bimbingan konseling karena seringkali membahas bahasan yang sama mengenai karakter seseorang. Jawaban nomor 4, Hippocrates Gilenus membagi tipe kepribadian menjadi 4 kelompok besar dengan fokus pada cairan tubuh yang mendominasi dan memberikan pengaruh kepada individu tersebut. Berikut adalah pembagian tipe kepribadian berdasarkan tipologi Hippocrates Gilenus, yaitu 1. Sanguin atau darah. Cairan yang lebih dominan dalam tubuh yaitu cairan sanguin, di mana orang yang sanguin adalah orang yang memiliki tipe kepribadian yang khas. Mereka memiliki sifat sedikit seperti anak-anak. Sanguin biasanya tidak menemukan masalah dalam kehidupan sosialnya karena mudah bergaul dan akrab walaupun dengan orang yang baru dikenalnya.
Kedua, koleris, empedu kuning. Manusia dengan kepribadian koleris memiliki kemampuan memimpin yang bagus karena bisa dengan mudah mengambil sebuah keputusan. Orang yang koleris memiliki tujuan yang baik untuk kedepannya serta selalu produktif dan dinamis. Ketiga, melankolis. Individu dengan pribadi melankolis adalah tipe manusia yang memiliki sifat analitis, suka memperhatikan orang lain, perfeksionis, hemat, tidak begitu menyukai perhatian, serius, artistik, sensitif, dan senantiasa rela berkorban. 4. Pragmatis. Pragmatis adalah jenis kepribadian individu yang selalu cinta damai dengan menjadi netral dalam segala kondisi konflik tanpa ingin memilih kubu. Dalam kehidupan sosialnya, individu pragmatis akan lebih senang menjadi pendengar yang baik daripada sebagai pelaku cerita. Jawaban nomor 5. Perkembangan anak tidak berlangsung secara mekanis otomatis sebab perkembangan teri sangat bergantung pada beberapa faktor secara simultan. Faktor-faktor tersebut adalah berikut ini. 1. Faktor herediter, warisan sejak lahir atau bawaan. Kedua, faktor lingkungan yang menguntungkan atau merugikan. Ketiga, kematangan fungsi-fungsi organis dan psikis. Keempat, aktivitas anak sebagai subjek bebas yang berkemauan kapanpun seleksi bisa menolak atau menyetujuinya, punya emosi serta usaha membangun diri sendiri. Kelima, ketentuan Tuhan. Keenam, setiap fenomena atau gejala perkembangan seorang anak merupakan produk dari kerjasama dan mempengaruhi timbal balik antara potensialitas hereditaritas dengan faktor-faktor lingkungan lainnya. Dengan demikian, perkembangan merupakan produk dari pertumbuhan fungsi-fungsi psikis dan usaha belajar oleh subjek anak dalam mencoba segenap potensialitas rohani dan jasmaninya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.